Ketika Nabi Muhammad dicoba dari kontrol, dari pendampingan Jibril, dilepas sebagai basyariahnya, ya keluar marahnya. Tetapi mendadak sontak, secepat kilat, ya langsung diluruskan. Seperti yang terjadi dalam satu peperangan menghadapi kafir Quraisy, saking mengkelnya sama Abu Jahal sama Abu Sufyan, sekalipun dalam hadisnya tidak dikatakan Abu Jahal itu baca fulan wa fulan, pokoknya kita serbu sekarang Mekah, kamu saya tugaskan, kalau nanti kamu bisa nangkap si dia, langsung bakar saja. Cup, langsung ditegur. Oh jangan bakar, dibunuh biasa aja. Karena yang berhak untuk membakar hanya Allah kok. Iya kan? Dia melemparkan nafsunya, pengen dibakar kan? Iya kan? Ya iya. Ya tapi ya secepat itu teguran. Ya kalau kita kadang-kadang sampai setahun nggak ditegur-tegur sih. Oh iya, udah babak belur baru sadar. Iya, kadang-kadang itu ditegur juga sih. Iya, bukan kadang-kadang ketika kita ditegur, kita tidak merasakan teguran itu. Ketika kamu melacur, itu ditegur. Jangan sampai jantung kamu digoncang oleh Allah. Bulu roma kamu meremang semuanya, ditapas sebaiknya. Gimana sih? Nyeruntul baik. Ya wasbuka ya mudhum fi tughyanihim, makanya dijor aja lepasnya sepujarang percuma. Ditegur juga enggak pernah diperhatikan aja. Ya kita enggak pada ngelakuin siraku. Pisan binurut, ping 10 ya wis semua beli kieu ngalakukeun nek. Pujar sira bae pun mah. Ya kan begitu. Lamun perbatasan sadar 3 jin batas dari wis kelas warek wis kelas 6. Rasanya yang terbayangkan ya bukan kalau dia sudah doktor, dia bisa mengukur anak ini ilmunya baru sampai tingkatan SD. Karena ditanya Filipina ibu kotanya apa enggak tahu. Iya. Yang disebut dengan negara-negara NATO itu apa enggak paham. Yang disebut bilateral apa enggak paham. Multilateral apa enggak paham. Tapi ditanya Jakarta, ibu kota Indonesia ngerti. Ping-pingan bisa, porogapit bisa. Oh berarti kingkik SD. Iya kan? Jadi kalau orang yang tingkatnya lebih tinggi bisa mengukur tingkatan orang di bawahnya. Ya kan begitu? Sing aneh bocah SD ngukur profesor doktor. Pernah mondok ning babakan 3 bulan bisa ngecen Ruholus Majid. Yakin ki barangnya mah. Ya kan ada. Iya, mondok ini kempek 3 tahun bisa nyalak kenang Gus Dur. Umpamanya kan gitu. Beli isi dulu mereka ya pedadak pendidik kan. Pribe mana bocah. Ngerti tak beli. Iya, 1,5 meter. Ya beli 1,5 meter. Enggak cengkal beli. Kanggo ngukur apa rene kok. Ya, di sini bahwa
artinya bahwa la ya'riful wali, kembali kepada Syekh Nawawi pertanyaan tadi belum terjawab semuanya, bahwa tidak perlu adanya pembeatan dari siapapun. Kenapa? Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah memberikan rahmatnya ikhtisas birrahmah may yasha kepada siapapun yang dikehendaki. Dan tidak mesti anaknya kiai. Bahkan tidak mesti kiai kok. Enggak ada sekolahnya bila talabin wala kasabin. Enggak ada prosedurnya, juga tidak ada proses pendidikannya. Enggak ada. Jadi kalau thariqat ya memang perlu ada beat, ada yang bimbing, ada mursyidnya, kan begitu. Tetapi ingat, Anda harus tahu bahwa banyak sekali orang mengklaim sebagai mursyid, ternyata dia nggak punya SIM. Apa SIM kuno? Surat izin mengajar, nggak ada. Jadi madrasahnya boro-boro diakui, disamakan juga belum. Boro-boro terdaftar masih terdengar pun sayup. Saya sering mendengar, ini saya ikut toreko anu, ke abah anu. Ya saya menyengir aja. Ya punten ya, saya hanya nyengir aja gitu. Ya nyengir aja, ya udah. Mas harus, kalau saya kasih tahu juga masa terima sih. Nyowong seperti itu belak-belak aja, ya bisa ngelbilang kena. Ya biarin aja. Nggak ada. Ya. Tetapi peluang bagi orang yang sudah masuk thariqat yang benar dan dia mendapat bimbingan dari mursyid yang baik, peluangnya lebih besar. Itu aja persoalannya. Tetapi yang menentukan bukan mursyidnya. Tetap saja. Nah, itu namanya suluk. Iya, itu melalui suluk, dan itu adalah prosedur yang paling aman daripada secara tiba-tiba spontan dengan cara proses jazab itu, namanya majzub, ujug-ujug barangnya mah. Jadi bakal ujug-ujug begitu tangan jenggelak anak yang Surabaya, kayak derkin kibalik keke. Tapi kalau dengan suluk kan kita melalui proses perjalanan dulu, gangnya, jalannya, perapatannya kan. Ting bating kesasar kah bisa anak jalan baliknya jalan baliknya kini barangnya. Iya gimana? Majzub. Terjazab itu kesedot ya. Kesedot. Al-quwatul jazibah, kekuatan yang jazibiyatul ard, artinya gravitasi bumi. Jadi persoalan apakah Imam Nawawi itu sebagai qutbul aulia, apa sebagai al-ghaus, apakah sebagai abdal, apakah dia mimpinya apa menguasai dunia? Imam Nawawi mana nih? Al-Bantani. Oh, Menawi itu. Ya begini. Kadang-kadang hal-hal yang sifatnya mubalaghah itu klaim dari pengikut-pengikutnya. Yang bersangkutannya mah sangat tawadu, sangat rendah hati. Punten gengki. Iya. Kayak ninggalnya ki singgalakan kidukinya kita mah beli je. Ustaz Salim masih galak kita mah beli je. Iya. Yang bersangkutannya jauh dari klaim-klaim seperti itu.
dia selalu mengatakan abdukal faqir, hambamu yang terhina, hambamu yang sangat papa, hambamu yang penuh dosa. Iya kan begitu. Nah, pengikut-pengikut fanatisannya inilah yang kadang-kadang mengada-ada bercerita yang berlebih-lebihan. Itu satu hal yang biasa terjadi begitu. Iya, namanya kesaktian seorang kiai. Ketika kita melihat langsung biasa begitu aja ya, sedikit lah gitu. Tapi seorang santri yang fanatis melebih-lebihkan ceritanya itu. Karena pada umumnya ini kecenderungan dalam teori folklore ya, dongeng-dongeng rakyat itu selalu mencari yang aneh-aneh, yang menarik, sehingga perlu dilebih-lebihkan gitu. Oh iya. Ya. Seperti ceritanya Ki Arsad Kaplongan ya. Perang orang Belanda kok, rawut kacang serawat kon, jadi tentara. Belanda kelang Melayu kabeh apa iya? Ya kalau iya juga mungkin saja, tapi juga sangat mungkin juga santri-santrinya yang sangat mengaguminya, yang melebih-lebihkan ceritanya itu. Hal itu juga bisa terjadi cadang pinggan. Kamu santri-santri saya yang sudah kesengsem, sudah sangat mencintai saya, kamu yang melebih-lebihkan. Ketika orang ketemu sama pakai sakurnya, besi pak. Paling ya apa? Bakal jadi payan sama kayak metal. Bahkan mobil balap baik. Iya. Kelaminnya ya bajunya ya baju lengan pendek aja. Bakal doknya guri. Iya kan? Lingji anak kiai bakal sholat berjamaah sing mami santri ini ya langka ora. Mungkin apa pun. Ya. Ya artinya kan begini bahwa saya sendiri ketika menghadap Allah kemudian banyak orang yang di belakang saya tuh kayaknya belum siap gitu. Kalau saya sendirian nggak apa-apa, saya salah sendiri, paham boleh. Jadi saya lebih merasakan sholat lebih khusyuk sebagai makmum daripada sebagai imam, paham bikin ke? Karena saya sudah tidak memilih surat apa yang saya baca. Saya tidak mikir harus berapa lama saya ruku. Saya tidak usah mempertimbangkan apakah di belakang saya ada orang yang sangat sibuk. Iya kan? Kalau saya kan mikir. Kedawan beli bokatan lagi buru-buru kan soalnya. Jadi ceritanya memang kan gini ke, ning Tulungagung, ning pas kang kuburan ke, rupanya mah itu rehab jalan tuh yang itu di aspal, cuman aspalnya kebanyakan, sehingga ketika panas itu ternya keluar kan aspalnya itu, dan ketika tiba hujan itu kan banyak mobil keluar dari trotoar kan membawa lumpur. Nah, ketika sedang gerimis itu sangat licin sekali. Sehingga hampir setiap minggu berkali-kali itu rumah kejedong berulang. Pas deket musola Tajuk Gede gitu. Nah, imamnya namanya Kiai Abdullah. Kalau bersujud itu baca subhanallahnya 21 kali. Jadi rupanya kan dengel tuh. Jadi akhirnya lama sekali karena dia baca subhanarabbiyal a'la 3 kali selesai sambil menunggu imam yang sujudnya berlama-lama kan dia ngelambun toh. Iya kan akhirnya kan bikin jagat ketak-ketak gerigis. Rupanya ngayal hat ana mobil jedeng bapak kan tuh. Hat kon ka begitu ceger ku ya beli lagi sujud gua. Sepatutnya ku ya beli ya bubar salat lagi wong gemu juga bisa bubar lagi ku ya beli.
Ya, ini kan jadi persoalannya. Makanya saya memilih menjadi makmum aja lah gitu, daripada menjadi imam. Kapok keren jadi makmum. Iya. Ya, tetapi yang nggak ada masalah bahwa bukan suatu hal yang negatif lah ketika orang sholat sujudnya berlama-lama, ketika dia merasakan ingin memperpanjang kemesraan itu, karena seorang hamba itu dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud. Makanya makmumnya juga indal makmumul maksuri. Ya, wa aqrabu ilayya wa huwa sajidun. Seorang itu dekat dengan aku ketika dia sedang bersujud. Dia merasa ketika bersujud dia merasa sedang berdekatan dengan Allah, sehingga dia ingin yang lama-lama gitu kan, bisa saja. Oh, ya aku ini ku makmum sing bareng lamun kayak. Begitu. Jeger, kok ya beli. Ya, jadi hal semacam itu kita menghindari. Kalau saya kan semau gue kalau saya sholat sendirian. Mau baca surat Yasin juga ada masalah sendirian kok. Iya kan? Kalau saya lagi sholat kemudian tiba-tiba mulus butuh ngising, ya wis beli baca surat mana langsung Fatihah gak sambakan bae beli. Iya, kan gitu. Tetapi gitu, ketika kita mau sholat kita kebutuh ngising, kita sholat kita butuh nguyuh, maka sebaiknya kencing dulu. Jangan sampai kita sholat sambil menahan kencing, itu pasti akan merusak kekhusyuan kita. Menahan kencing, nanggung, mau wudhu jagatnya dingin, ya kan? Tapi pengen kencing, wudhu masih punya, wis mengisa kagian berenahan kencing. Gitu. Pernah nggak Anda melakukan hal itu? Sering. Ya sering baik. Iya. Jadi jangan ada kekhawatiran bahwa sudah gini, kita positif thinking saja. Bahwa orang yang sholat begitu ya mungkin dia merasa baiknya seperti itu. Nyaman dengan sholat. Daya iya dong. Ada orang, kalau Kiai Mas Duki, Babakan Ciwaringin, punya argumentasi begini. Dia tuh sholatnya cepat banget tuh. Siapa yang pernah mendak Babakan? Yang mengalami, Kiai Mas Duki mengalami. Iya. Sholatnya cepat sekali. Ya, kita kan jahil sih. Saya kan jahil. Sholat cepet temen pakai itu. Nang. Nunggang sepur gak pakai sing santer ke jelarang kan. Iya wis, iya terjadi ya wis. Sing penting alasan lah bahkan. Iya. Iya. Bakal langsama solo balapan mah murah kan. Iya pas yang lebih cepat lebih mahal. Iya. Ya boleh-boleh aja kok. Kenapa? Karena ada juga orang yang sholat lebih khusyuk ketika dia sholatnya lebih cepat. Karena dia tidak ada peluang untuk lama. Begitu surat Fatihah langsung baca Al-Kautsar, langsung ruku, langsung ini gesit gitu. Dia merasakan lebih khusyuk dalam keadaan sholat lebih cepat. Betul. Kita juga sama naik mobil juga ketika kita santai ngantuk. Begitu dalam kecepatan tinggi, tegang kota kita tuh. Nah, itu persoalannya. Sekarang satu pertanyaan saya ajukan. Ketika kita sholat dan kita menghitungi jumlah rokaat yang sudah kita lakukan, merusak kekhusyuan nggak? Sok jawaban. Sebenarnya Isya kan ki. Ngitung satu, baru satu rokaat. Kok ngitung 2 rakaat. Nah, ini tinggal satu lagi berarti nih, 3 rakaat nih. Menghitungi jumlah rakaat yang kita lakukan itu mengurangi khusyuk enggak? Tidak. Nah, justru orang yang sholat khusyuk itu bukan orang yang melupakan jumlah rakaat dalam kesadarannya. Kalau terlalu khusyuk, terlalu khusyuk,
engkone telu ta papat. Telu ta papat. Akhirnya ya sujud sahwi maning. Itu alladzina ma salatihim sahwi melulu. Ya, itu jadi ketika kita sholat, kita sadar nggak ada yang di lingkungan kita? Ada ketika ada orang ngetuk pintu, ya tidak merusak. Tidak. Iya. Kemudian yang datang juga kita mengidentifikasi, oh ini suara sesalim. Assalamualaikum. Kurungu. Sesalim. Mendengar orang ngetuk pintu. Ya kan gitu. Sampai anak menangis pun itu tidak mengurangi kekhusyuan kita. Malah justru Nabi Muhammad juga lagi sholat digendong malah cucunya. Nah, kalau rigel bahasa Jerman kan blok siji maling isinya lagi telu. Itu. Iya. Sebatas dia menyadari ada orang mengetuk pintu, sadar ada bayi nangis, itu nggak ada persoalan. Tetapi kita tidak larut, ya, berdialog dengan pihak lain di dalam sholat itu. Artinya apa? Diajak ngobrol, ikut sesalim, kayak maghrib njaluk utang bu apa? Wis sembayangnya disuwe-suwe bae. Ya wis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Disuwe-suwe. Terus baca surat Yasin long-lonan. Supaya engkau nalikane sumpah. Iya, sira kita teka lawang beli dibuka-buka. Kita lagi sholat, gelem busung. Iya kan? Atau juga ada orang nganterin duit. Gagian sembayangan. Bisa aja baca surat maning langsung wala doleng. Rukupe gagian buru balik. Itu kan larut akhirnya dalam dialog kan. Itu yang merusak. Paham beli? Jadi jangan salah paham bahwa kalau orang khusyuk itu melupakan segala-galanya, ya tidak. Khusyuk itu kesadaran diri, ini gue lagi menghadap Allah. Ya masalah sarang suaki yang tidak khusyuk juga nggak sadar. Iya kan gitu. Nah ini kembali. Ini kita, kenapa saya bicara kepada sholat? Karena ada kaitannya bahwa waktu-waktu sholat itulah merupakan latihan peningkatan dari nafsu kepada kolbu, kepada ruh, kepada sir, kepada sirus-sir. Karena dalam sholat itulah kita membaca doa, membaca Fatihah. Dan kita belajar mendengarkan apa yang kita baca. Dan lalu hati kita menerjemahkannya ke dalam pikiran kita. Dan kita merasakan kelezatan ketika membaca firman Allah. Ya. Dalam keadaan semacam itu, tumakninah merupakan satu bagian yang paling substantif. Tidak melakukan kegiatan apapun dalam keadaan tenang. Ya, didukung dengan fisik kita bersih, kopok bersih, gudal bersih, korong bersih, belak bersih. Dan duduk di atas sejadah yang kita kasih keharuman. Nah, pada saat kita sedang merasakan kemesraan seperti itulah sesungguhnya
Yang paling penting itu. Setelah itu baru sambil berzikir. Pernah nggak kalian ketika berzikir, suara yang Anda ucapkan gitu, ketika telinga Anda mendengarkan, Anda merasakan bukan suara Anda. Pernah nggak? Pernah. Karena menikmati doa itu nikmat. Saking nikmatnya lali. Nikmat tulis tuh ya. Iya, lali. Bakal yang betul-betul. Dan ketika kita sedang berdoa dalam kekhusyuan, percayalah, kalau sudah dalam keadaan khusyuk sekali, saya percaya tidak mungkin ada orang bisa mendengar apa yang kita ucapkan. La yasma'una minhu illa hamsa. Hanya suara desah saja. Ya. Jadi kalau kita berdoa dengan suara keras pakai mikrofon, itu mah bukan berdoa. Rentetan upacara seremonial. Yang bacanya nggak ngerti minta apa, yang mengamini pun tidak paham. Sing bacanya beli ngerti, sing rokonane beli paham. Bisa lumayan Bu ya. Amin bari makan rambutan. Kalau lumayan amin siapa makan rambutan. Nah, itu latihan-latihan kepada peningkatan kita kepada sirrus sirri. Kalau kita itu pada tingkatan sir kita, ketahuilah apalagi sirrus sirri, sampai sir saja. Apa yang kita pikirkan dalam sir, malaikat pun sudah tidak mampu mengintainya. Kecuali hanya Allah yang mendengarkan. Iya. Iya. Jadi sudah di luar kemampuan malaikat mendengarkan sir kita. Itu sudah masuk wilayah khusus. Jadi kalau masuk ruangan itu bukan very important person, sudah very very important person. Double VIP. Kalau VIP itu tingkatan menteri. Iya kan? Kalau tingkatan presiden, Barack Obama, SBY mengadakan pertemuan di satu ruangan di airport karena kapalnya itu transit ngisi bahan bakar di Jakarta. Barack Obama nelfon itu, dia telepon, Presiden Indonesia, saya mau ketemu sambil menunggu kapal ngisi bahan bakar, kita ketemu di airport. Nah itu ruangnya itu double VIP, very very important person. Satpam nggak boleh masuk, ya kan? Hanya berdua saja. Tidak perlu ada simultan interpreter, ya. Interpreter simultan udah nggak boleh masuk. Ajudan semua di luar, hanya berdua berbicara. Itu sudah masuk dalam ruangan. Kenapa? Karena yang dibicarakan pasti persoalan yang sangat penting sekali. Dan sangat rahasia. Dan pasti topiknya adalah top secret. Dan ketika wartawan bertanya, apa yang Bapak bicarakan? No comment. Nanti saja. Selesai. Malaikatkah? Belum bisa mancing ningsir gitu. Siapa ya? Lagi ngomong apa cekor Gusti Allah kan ki? Sir mah bisa baru campur sama. Nah, di sini belah bahwa manusia statusnya lebih tinggi dari malaikat. Malaikat itu disuruh bersujud kepada Adam dan turunan-turunannya. Suruh bersujud pada manusia itu artinya kongkon ngawula, kongkon ngerewangi. Jadi kalau ada orang mengatakan saya pernah berjumpa dengan malaikat, beli segu beli wahin, bukan hal yang aneh.
Masa jenderal ketemu kopral merasa bangga, sinting sirama. Anak jenderal ketemu kopral, bangga aku sudah ketemu sama kopral. Pangkatmu jenderal sinting sirama. Paham dia ada. Ya aneh. Barang nabi ketemu karo jin gorong-gorong, sombong siraku. Kali jin gorong-gorong, gorongan anu kan gembel kan kah? Iya kan begitu masalahnya. Jadi ya kadang-kadang kita tidak tahu diri sebetulnya. Tidak tahu kedudukan kamu itu apa. Nggak paham kan? Non? Iya. Tidak bisa menempatkan diri dan tidak tahu diri. Orang yang tidak tahu diri pasti tidak bisa menempatkan diri. Gitu. Jadi artinya bahwa kita sendiri juga banyak yang salah paham tentang dirinya sendiri. Anda siapa juga nggak tahu. Orang yang sudah dipanggil kiai, dipanggil ajengan, ya kan? Tapi dia masih nggak tahu diri juga. Kurang beli. Ngajik wis laris barang makin ngajik. Iya. Itu kan watak sama watuk kan lain. Ada konon. Baka watak priben. Baka watak masa perangkat itu kang bodas. Wataknya bul, inya bul. Jeki bul. Jadi artinya ini kan pada satu uren tertentu bahwa ketika kita melihat sesuatu, ketika kita berpijak dari sudut pandang yang berbeda, maka itu ada peluang menimbulkan istilah-istilah yang berbeda, terminologinya berbeda, ya kan begitu? Kalau kita melihat manusia dari sisi biologis, akan berbeda kita melihat sisi psikologis. Iya kan? Kalau kita melihat sebagai bashar, akan berbeda kita melihat sebagai insan. Iya kan begitu? Ya, ini sesungguhnya bahwa agama sendiri pun, fikih pun, siapa yang melihat, kalau seorang filosofer melihat ilmu fikih, itu adalah melihat dari sudut pandang kecil, karena dia seorang filosof meliputi semua bidang disiplin ilmu dan teknologi. Iya kan gitu, bahwa fikih adalah merupakan satu bagian hasil daripada temuan-temuan, ya, eksperimen, penelitian, kajian manusia yang mengatur hubungan antar manusia, ilmu hukum. Ya kan begitu. Kalau mengatur hubungan antar negara adalah demikian. Kalau dipandang dari sisi bagaimana untuk menjaga kedisiplinan, ketertiban, keamanan, itu nantinya ilmu tentang keamanan, kepolisian. Kalau dilihatnya manusia dari sisi penyakitnya, segala macam dari mana, timbulnya ilmu patologi. Iya kan? Manusia sebagai pelaku mencipta peristiwa, itu dari sisi ilmu sejarah. Maka ketika manusia sendiri diposisikan yang berbeda-beda, juga memerlukan satu istilah-istilah yang berbeda. Maka ketika kita berbeda pendapat, enggak usah aneh. Memang kita mesti berbeda. Ya. Kalau ada orang mengatakan, wah dia enggak bisa dong, masa akan meruh sama, ya sudah enggak apa-apa, silahkan. Tidak masalah. Ya enggak dong, akal masa akan meruh sama, ya udah. Jadi beda, ya udah beda, silahkan. Iya kan persoalannya. Sampai kepada sir itu apa, akal itu apa, roh itu apa.
Iya. Begini persoalannya. Sesuatu apapun, ini logis teori linguistiknya. Ketika ada sesuatu yang tadinya sama, ya, tetapi ketika yang satu itu mempunyai ciri khusus, kemudian yang satu ini ada fungsi tambahan, ini mesti dua hal yang tadinya namanya sama harus dibedakan dengan nama yang berbeda. Oh, kenapa? Karena nama itu sebetulnya dibuat adalah untuk membedakan dengan yang lainnya. Ini apa namanya? Cangkir. Kenapa bukan gelas? Kenapa bukan muk? Ketika pegangannya panjang dan dibuat dari batok, sekalipun fungsinya sama, kanggo nyibuk banyu, kunma arane gayung. Ini disiplin seperti itu. Iya kan? Bahan bakar yang berasal dari fosil. Dalam proses produknya yang berbeda, ada yang jadi solar, ada yang jadi premium, ada yang jadi minyak tanah, ada yang jadi aspal. Iya kan gitu? Dan lain-lain sebagainya. Kenapa namanya dibeda-bedakan? Karena fungsinya yang berbeda. Karena warnanya berbeda pun ya menjadi berbeda. Dan mengambil barang orang lain. Kalau di mobil ngadang lenger, arane copet. Bahkan jukut barang ning jero umah nonggone tamune turu arane maling. Baka beringgawan golok karong. Iya kan? Kenapa kita beda-bedakan? Demikian juga kita jangan bingung dengan akal, dengan roh, dengan ruh, dengan sir. Seperti itulah kira-kira. Ketika potensi yang ada dalam diri kita hanya mampu bekerja yang selalu mendorong kita untuk mencari kepuasan fisik. Hanya sekedar untuk mencari makan, mencari kedudukan, ya kan? Tidak pernah lebih dari itu. Itu disebut dengan nafsu. Lah iya kan? Ketika potensi kita masih belum stabil, masih labil, masih kadang-kadang salah, kadang-kadang benar, nanti kadang-kadang maksiat, kadang-kadang bertaat kepada Allah. Itu namanya akal. Bukan satu persoalan ketika orang membeda-bedakan semacam itu. Hari ini kita masih lebih jauh berbicara lagi tentang ini kan begitu. Jadi ada kaitan begini. Iya. Nah, ketika kita sudah tidak memikirkan rezeki, tidak memikirkan pangkat, tidak memikirkan dunia, tidak apapun juga, semua apa yang kita lakukan karena terdorong oleh rasa cinta kita kepada Allah. Dan ketika kita menolong siapapun sudah tidak pernah meminta imbalan, mengharapkan sanjungan apapun. Dan kita tidak menuntut jasa kepada siapapun. Semua yang kulakukan semuanya untuk Allah. Dan aku hanya sebagai menyampaikan pesan Allah. Nurut Rabbil Wiskin. Iya kan? Wa inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wati'un. Wa ma'as'alukum alim min ajrin in ajra illa ala Rabbil alamin. Iya kan? Dan ketika dia menderita, dia tidak pernah berkeluh kesah.
Dia selalu siang dan malam hanya menyanjung dan memuji Allah. Ketika dia sakit pun dia tidak pernah minta sembuh kok. Kalau memang Allah senang aku sakit, aku lebih baik sakit. Yang penting Allah lah yang senang. Urusannya sih kita. Iya kan? Menurut ukuran orang normal, orang gila atau orang bener nih? Orang gila normal. Makanya dalam sejarahnya orang-orang sufi ini selalu dimusuhi oleh ulama. Jadi ngantil kengki. Sejen sih. Bukan kadangnya. Ya sejen. Kenapa? Sudah tidak memakai sekian syariat lagi. Ya pasti dianggap sasar dong. Iya kan? Karena dia sudah tidak lagi terpaku berpegang teguh menghormati undang-undang dan dalil. Dia sudah lebih tunduk kepada yang membuat undang-undang. Nyun? Ya saya sebagai tuan rumah sangat menghargai ketika tamu saya menghormati peraturan yang saya terapkan di ruangan saya. Tamu laki-laki, tamu satu dilarang merokok, dua tidak boleh berbicara keras-keras, tidak boleh bawa anak-anak kecil. Ketika orang itu bertamu ke tempat ruang saya dan dia setelah melihat aturan tidak boleh bawa anak kecil, dia minta maaf, punten Pak Kiai, dia keluar lagi dititipkan anaknya sama bapaknya. Apa saya enggak suka? Suka dong. Iya kan? Ada orang sudah tes kepul, begitu dengak, dilarang merokok. Aduh, punten Pak Kiai. Oke, saya hormat. Orang baik kan berarti? Iya, tetapi apa orang pasti orang benar tuh? Belum tentu. Sebatas dia orang baik, belum tentu orang benar. Ketika orang itu terlalu berpegang kepada undang-undang dan peraturan, maka bisa jadi orang yang baik itu nggak benar. Gimana? Ketika tamu itu datang, dia lihat tidak boleh bicara keras, dia bicaranya pelan-pelan. Saya kebetulan hari itu habis mandi, kupingnya kemasukan air. Sehingga grebek-grebek, nggak kedengaran orang ngomong pelan-pelan. Saya minta, Pak, nggak kedengaran, tolong ngomongnya yang keras. Si tamu bilang nggak bisa Pak Kiai, karena peraturannya tidak boleh bicara keras. Mengedar, bikin ki. Wong bener, bikin ki. Dia baik, peraturan berarti. Tapi bener nggak? Ya us bulan enggak. Disitulah perbedaan antara orang yang baik dan orang yang benar. Sebenarnya mana sih rumah? Paham-paham kan no. Ya syukur bakat lagi syukur. Jadi pengen jadi orang baik, pengen orang benar nih. Ya wis. Kalau pengen orang benar ya harus siap disebut orang nggak benar.